Allah, kita lanjutkan. Tidak mulai rasa hormat kami untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pengisi bidangan dari tuan rumah. Kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ganteng, Bapak Ustadz Hanafi, yang disponsori oleh air minum santri dari Bapak Gunardi. Pada beliau, waktu terdepan kami aturkan. Dari tuan rumah. Habis tausiah bagi-bagi ake. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Ngantuk? Saya kasih kopi belum? Pantun dulu Pak Ustadz. Kangen saya. Pantun juga habis. Batu 20 lebih udah habis. Wah, peluang tipis nih. Taukidan lafzian mukarraran. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakmilina syarafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Al-ayah. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis kama qala al-hadis. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma ij'alna waj'al awladana minas salihin. Allahumma ij'alna waj'al awladana minas salihin. Allahumma ij'alna waj'al awladana minas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teristimewa para alimil ulama, para asatid yang bernaung di Hegar Asri, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takdim saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan sama-sama guru-guru kita ini
senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan rezekinya. Allah lapangkan waktunya untuk senantiasa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah karuniakan putra-putri yang saleh dan salihah sebagai penerus generasi perjuangan di Hegar Asri. Dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, kasupuhan, juga aparatur pemerintah, Pak RW sampai dengan Pak RT 1 sampai 6 beserta jajaran. Mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memimpin kita di jalan yang sesuai dengan norma agama dan juga norma negara. Dan juga teristimewa seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah jadikan umat-umat yang terpilih, umat-umat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membalas kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teristimewa pula pada seluruh warga Gang Rajawali dan Gang Cendrawasih yang telah menginfakkan harta, tenaga, dan juga pikiran sehingga terselenggara kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Digagasnya acara ini yang kita sebut dengan Maulid Arba'in, yang awalnya di tahun pertama di rumah ke rumah, kemudian beranjak di tahun ini alhamdulillah lebih semarak dari gang ke gang. Ini adalah salah satu implementasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan dalam Al-Quran. Dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata kuncinya Allah alam bisawab, laqad ja'akum, ja'a wistakakum ing atase sira kabeh ar-rasulu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir rahimakumullah, kata kuncinya adalah dalam berdakwah tentu kita tidak bisa hanya menunggu bola, tapi yang terbaik adalah menjemput bola, menjemput bapak-bapak, ibu-ibu dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Digagas oleh para pecinta Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang jadi acara yang luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk perumahan kita, bil khusus umumnya untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti ditegaskan kemarin oleh Al-Habib Al-Bagir bin Hasan Al-Khaf, bahwa di antara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah tidak akan menurunkan azab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditantang oleh kafir Quraisy. Bentar, udah setengah 10. Bentar ya. Dikit lupa lama kan. Tahu-tahu protes habis subuh. Dagangannya pusat kan. Subhanallah. Ditantang oleh kafir Quraisy, wahai Muhammad, kalau benar ini Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka turunkan hujan batu kepada kami saat ini. Lalu apa jawaban Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, tidak akan aku turunkan azab sedikit pun selagi engkau masih ada di alam dunia ini. Maka tidak ada sejarah dulu ada gempa bumi, ada banjir bandang. Banjir bandang enak ya, dan lain sebagainya.
Lalu ya Rasul, bagaimana kalau engkau sudah tiada? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan memberikan azab di satu tempat, di satu kaum, selagi kaum itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi perisai, jadi benteng kita daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua, tadi yang pertama ya. Yang kedua, mudah-mudahan kegiatan kita kali ini sudah tanggal keberapa Pak? Yang keberapa sekarang? 34 penghujung, mendekati penghujung, menghadapi final. Mudah-mudahan mulai berbekas daripada sirah-sirah nabawiyah, tausiah guru-guru kita, menjadi terpatri dalam diri kita akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita mengenal Nabi, setelah mengenal kemudian mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kecintaan kita kepada Nabi, keberadaan kita di sini, ini adalah pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang disampaikan bahwa Allah itu maha mulia. Menyebut nama Allah itu maha mulia. Menyebut nama Nabi itu adalah manusia paling mulia. Allah nggak bakalan ridha, Allah nggak bakalan mau namanya disebut orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Orang yang hadir di haflah al-mubarakah ini adalah orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berkecil hati, hadirin rahimakumullah. Kemarin disampaikan juga oleh Al-Habib bahwa kita ini tidak sekonyong-konyong ada di sini. Tidak serta-merta ada di sini. Banyak orang yang lebih sehat dari kita, banyak yang waktunya lebih lapang dari kita, tapi Allah pilihkan kita ini pertanda Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Satu seorang ulama, ketika engkau Allah sibukkan berzikir, membaca Al-Quran, baca salawat, maka itu tandanya bahwa Allah sedang ingin dekat kita, Allah ingin mencintai kita, Allah ingin bermukalamah dengan kita. Maka tidak mungkin kita termasuk orang yang jelek di mata Allah kalau lisan kita diridhoi oleh Allah, menyebut mengagungkan nama Allah. Maka tidak mungkin kita dibenci oleh Rasulullah selagi lidah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Nabi menjadi tanda yang paling utama akan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan keimanan ini yang nanti atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan bi ghairi hisabin, tanpa dihisab terlebih dahulu, semuanya Allah masukkan ke surga. Tapi meskipun dosa kita banyak, insya Allah tidak bakalan lama di nerakanya. Sebentar doang. Dilukiskan kalau dalam bahasa hadis, idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar. Ketika sudah Allah masukkan ahli surganya Allah ke dalam surganya Allah, kemudian dimasukkan ahli neraka ke dalam nerakanya Allah, fa'amar, maka kemudian Allah merintahkan malaikat ayyukhrijan nas man fi qalbi misqal dzarratin minal iman. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang di hatinya ada sebiji dzarrah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Lapannya pakai fa, bukan pakai summa. Kalau wa tartib infisal, tartib ittisal. Ja'a Jaidun wa Amrun, ja'a telah datang Jaidun wa Amrun bersama Umar. Kalau pakai fa ada jeda sedikit. Ja'a Zaidun fa Amrun, ja'a telah datang Zaidun, Zaid fa Amrun, maka kemudian jedanya sedikit. Untung nggak pakai summa. Kalau summa jaraknya jauh. Nah itu enaknya gitu. Kira-kira gitu. Itu yang kedua.
Yang ketiga apa ya? Nah, sebentar, yang ketiga hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minna. Saya lagi mengingatkan hadirin rahimakumullah, saudara-saudara kita di Palestina saat ini sedang luar biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keniscayaan atau kepastian bahwa setiap kita hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan buat kita. Bahkan kalau dipikir-pikir, kalau dilihat-lihat, sebetulnya yang kalah oleh Israel itu bukan Palestina, tapi yang kalah oleh Israel itu kita, yang nggak bisa melawan, nggak bisa berbuat apa, tapi mereka nggak takluk gitu kepada Israel. Subhanallah. Nah, oleh karena itu alhamdulillah, setiap saat, setiap hari, kalau bisa setiap saat, mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang di Palestina senantiasa diberikan keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga keimanan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang keempat, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jauhi ghibah. Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Saya ingatkan ini karena sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik yang luar biasa. Bapak hadirin rahimakumullah, beda boleh, tapi jangan ghibah, jangan menjelek-jelekan orang lain. Kita dukung A boleh, dukung B boleh, dukung C boleh. Saya boleh sebut nama nggak? Boleh. Gak usah ya. Boleh, silahkan. Tapi kalau bisa jangan terlalu mencolok ya. Yang lalu-lalu sudahlah. Ini agak sensitif saya ngomong nih. Tapi nggak apa-apa, harus saya sampaikan. Maka amanat saya, selagi orang-orang ini yang nyalon-nyalon ini ada manfaatnya buat perumahan kita, bawa ke sini. Ada yang mau nyumbang masjid, ambil, nggak apa-apa. Daripada kagak diambil saya. Hah? Saya yang ambil. Gak apa-apa. Alhamdulillah ada yang mau ngambil. Ambil aja. Selagi ada manfaatnya, mudah-mudahan. Tujuan awalnya mungkin gak ikhlas buat suara sebagainya. Kalaupun dia gak menang misalkan, mudah-mudahan kita ingetin, Pak, ikhlasin supaya jadi ibadah. Enggak, insya Allah ya. Enggak. Jangan maksa orang, dan terutama jangan menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Wala yaktaba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Itu sangat penting. Apalagi semua calonnya muslim misalkan. Luar biasa kita Pak kalau menjelekkan orang lain. Kalau mau mengunggulkan silahkan tanpa menjelekkan orang lain. Kama qala Roma Irama kan begini nih. Nah, mulai. Asik. Terakhir ya. Jangan. Lupa lagi. Mengapa kau suka menggunjingkan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya, seperti seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Oh keterlaluan. Ya, keterlaluan. Kalau sampai masih terjadi seperti itu ya, kita udah dewasa, udah bertua-tua. RT Trisna gregetan mau. Ya, keterlaluan kalau sampai jam 10 ini, nanti saya diprotes.
Cukup ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama, mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa kita adakan tiap tahun. Mohon dukungan dari semuanya. Tiap tahun kita adakan demi menjaga rasa kebersamaan, rasa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah nanti akan sedikit demi sedikit terpatri dalam diri kita rasa kebersamaan, rasa persaudaraan. Alhamdulillah ini saya dari awal sampai akhir mohon maaf mungkin ada salah prosedur. Sebetulnya adabnya kalau sudah mulai acara nggak usah salaman muter, cukup langsung duduk. Tapi saya menyalahi aturan. Saya sengaja biasa datang agak akhir sudah kumpul semua biar salaman semua, maksudnya gitu. Biar kenal semua, biar kenal wajahnya, biar Bapak kenal wajah saya. Karena saya sampaikan bahwa nanti di alam mahsyar syafaatul uzma, syafaat terbesar adalah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika syafaat itu dibuka, insya Allah kita bisa saling menolong satu sama lain. Bapak yang kenal wajah saya nih, kalau nanti Bapak sudah masuk surga nggak lihat saya, tolong cari saya. Balik Tat. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tanamkan rasa cinta kepada Rasul setiap hari, setiap saat, bukan hanya di maulid saja. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita atas cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ke dalam surganya Allah. Yang ketiga, pesan saya ulang-ulang dari mulai acara kemarin di masjid. Saya pesan sekali, kebersamaan kita yang luar biasa terbentuk 40 malam bahkan lebih di Maulid Arba'in. Saya tidak ridho kalau cuma gara-gara salah beda pilihan nanti berantem. Mohon ini ya, mohon sekali. Artinya kalau Jumat pulang kemalaman Tat. Oh gitu. Ya. Kode lagi baik. Ya, itu saja barangkali hadirin yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya. Ada kabar buruk hari ini, batu nggak keluar dulu. Gagal Terima kasih. Usikum manasitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sorban boleh kata Galih. Siapa yang mau? Galih, Pak Galih, monggo maju. Ambil Pak Galih. Pak Galih kemarin yang mau dapat akek, jadi silakan maju. Sorban. Sallallahu Muhammad. Ini salah satu jamaah yang rutin berangkat, Pak. Alhamdulillah, tausiah pada malam hari ini disampaikan oleh akhirnya beliau keluar, nggak mau kalah dengan Gus Muhib dengan pantunnya, beliau dengan nyanyian Roma iramanya.